Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya akan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh. Dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia... Tapi asal gak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak. Gak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya. Fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka gak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini gak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, itu yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam gak boleh musuhi juga ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi
poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur tahajud, wiling-wilingan ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Yang rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu. Hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan tuh. Itu sampai pulang. Jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar tak tututi jubli moro kuburan. Lah, sahabatnya tanya muridnya Aisyah. Lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya benak Jumatan Par Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrubah syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onwel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah